Halo Pak. Halo, ya silakan Pak Kadek. Halo, Pak Kadek. Halo Pak, suara saya kedengaran Pak? Terdengar, terdengar, silakan. Oh iya. Saya mau tanya terkait emiten SMDM Pak, Surya Mas Duta Makmur. Ya, Kebetulan saya ada riset 0,0 lah Pak. Terus ada satu emiten yang menurut saya menarik, yaitu SMDM. Mohon pencerahannya Pak terkait emiten ini. Terima kasih Pak. Pak Kadek cuman lihat PBV-nya aja ya, belum belum pelajari perusahaan ini propertinya di mana dan seterusnya. Sudah Pak, kebetulan yang Surya Duta ini kan dia apa namanya, gini, perusahaannya ada di Bogor sama di Bekasi. Itu sih Pak. Saya baru riset, belum mendalam sih Pak, baru beberapa aja. Oke, saya jawab ya. Oke. Jadi gini, SMDM ini sebenarnya memang menarik ya. Tadi saya katakan bahwa saham-saham properti kalau ada yang PBV-nya 0,3, 0,4 itu menarik. SMDM adalah salah satunya. Dia memiliki memiliki PBV-nya itu 0,5 pada harga sekarang sih 202, berarti berapa ya, kita coba lihat. Ya, iya masih 0,5, pernya pun masih 5,8, labanya dia kemarin sudah naik dan mungkin prospek kedepannya juga cukup menarik. SMDM ini adalah perusahaan properti yang relatif kecil dibanding perusahaan-perusahaan properti yang lain di Indonesia yang memang gede-gede banget ya. Proyeknya juga tidak banyak, memang paling banyak itu di Bogor. Di Rancamaya kalau nggak salah, perumahan Rancamaya segala macam. Dan dia memang menjual rumah tapak, rumah yang harganya ada juga yang di bawah 1 miliar rupiah ya. Jadi cuma berapa ratus juta rupiah di dalam klaster gitu seperti itu. Agak jauh dari pusat kota Bogor tapi ya ada akses jalan tol segala macam. Saya sudah pernah mengatakan bahwa jenis properti seperti itu prospeknya menarik. Jauh lebih mudah jualan properti seperti itu daripada kantor, apartemen yang mungkin harganya lebih mahal ya. Apalagi kawasan industri. Kalau rumah-rumah seperti itu, asalkan perusahaan bisa promosinya, kualitas rumahnya bagus, akses akses jalannya segala macam ke kompleknya juga bagus, harusnya prospeknya bagus. Nah, SMDM selama ini kinerjanya ya kecil ya, karena sebenarnya gini sih memang, kalau kita bicara kawasan properti, lokasi properti yang paling paling prospektif ya, itu memang nomor satu itu apa? Serpong, kalau sekitar Jabodetabek ya, Tangerang. Serpong, Tangerang Selatan, dan sekitarnya ya. Alam Sutra, Pasar Kemis gitu kan. Dan yang kedua yang juga cukup menarik, kenapa Serpong ini menarik? Karena akses jalan tolnya itu ke Jakarta itu udah banyak banget. Dari Serpong mau naik kereta api ke Jakarta Pusat itu juga gampang. Jadi udah kayak kota satelit lah. Nah, Cikarang yang setelah Serpong yang menarik juga apa? Cikarang. Karena apa? Di sana banyak kawasan industri. Jadi nggak cuma pekerja-pekerja pabrik, tapi bos-bos besar juga ya udah tinggalnya di sana aja. Dan aksesnya ke Jakarta juga sangat mudah. Jadi untuk Bogor ini agak nomor 3 lah bisa dibilang, pilihan ketiga. Karena memang secara geografis juga agak jauh. Kalau dari Jakarta itu kan lebih dekatnya apa sih? Depok dulu kan. Nah dari Depok itu baru ke Bogor. Rancamaya ini juga dari abis dari kota Bogor itu masih ke bawah lagi. Jadi akses jalannya itu masih jaraknya ke Jakarta masih agak jauh, akses jalan tolnya juga masih belum terlalu banyak. Ya paling cuma bisa naik KRL doang gitu kan. Nah, jadi imbasnya perkembangan properti di sana itu agak lama, agak telat dibanding Cikarang ataupun Serpong. SMDM ini ya sampai sekarang juga akhirnya selama ini ya kinerjanya ya segitu-gitu aja, penjualan penjualan rumahnya itu masih belum banyak. Tapi melihat perkembangannya dan terutama perkembangan sektor propertinya sejauh ini, memang ada peluang Pak.
memang ada kemungkinan kinerja SMDM ini akan lebih bagus lagi. Penjualannya ke depan akan lebih baik ya. Dan kalau demikian, ya sahamnya juga akan mudah naiknya. Mungkin ada potensi multi bagger juga kalau kinerjanya nanti beneran bagus ya. Pada kuartal 2 barusan, itu labanya sudah naik. ROE-nya juga sudah lumayan meskipun masih agak rendah, masih 8%. Nah, kalau begitu kenapa Pak Teguh tidak tertarik sama SMDM ini? Balik lagi Pak, masalah klasik. Sahamnya nggak liquid. Coba perhatikan. Nilai harga sahamnya cuma 200 perak ya. Sedangkan volume nilai transaksinya per hari itu ya mungkin cuma 1 juta lembar, paling banyak. 1 juta lembar berarti nilai transaksinya dalam satu hari tersebut ya berarti cuma 200 juta rupiah. Ya kalau kita mau masuk agak banyak 1 miliar misalnya ya agak susah jadinya. Kecuali kalau misalnya Bapak mau masuknya nggak terlalu banyak itu boleh. Nah tapi kita tetap perhatikan terus Pak SMDM ini. Kalau betul kinerja perusahaan ke depannya nanti kuartal 3 misalnya ya lebih baik ya. Dan harga sahamnya juga masih di kisaran sekarang. Dan setelah kita perhatikan lagi nih, di Bogor sana memang sudah lebih berkembang, penjualan properti lebih banyak. Mungkin saya sendiri pun eventually akan masuk gitu. Belum, tapi nanti kita lihat perkembangannya ke depan bagaimana. Cukup Pak Kadek? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke.